Selamat sore anak-anak, Tante Sari ucapkan selamat beribadah dalam kasih sayang cinta Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Kita akan mulaikan ibadah sekolah minggu kita pada saat ini. Tante Sari undang anak-anak untuk berdiri, tangannya dilipat, kita akan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Kita akan pujikan Mari Masuk. Kita undang Tuhan Yesus datang dalam hati kita sehingga kita bisa ibadah dengan sungguh-sungguh ya. Yuk. Anak-anak tirukan, Tante Sari berdoa. Kita akan berdoa dengan sungguh-sungguh ya anak-anak ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan saat ini kami boleh datang kepadamu. Kami mau menggunakan kesempatan yang sudah Tuhan berikan dengan baik. Kami mau sungguh-sungguh dalam memuji Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh dalam berdoa, dalam mendengarkan firman Tuhan. Segala kuasa iblis, roh main-main, roh tidak sungguh-sungguh, ngantuk, malas, kami usirkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan, kuasai tubuh, jiwa, roh kami dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, anak-anak boleh duduk. Kita akan pujikan lagu yang pertama, Kesenangan di Hatiku ya. Anak-anak tepuk tangan yang keras, nyanyinya juga suaranya yang keras ya. Yuk, Kesenangan di Hatiku. Tuhan
Tante undang anak-anak untuk berdiri. Kita akan pujikan pujian ini dengan pakai gerakan ya. Pakai gerakan lihat Tante Sari ya. Dikatakan kesenangan di hatiku, kesukaan yang heran ya. Jadi kesenangan di hati yang tidak hilang, kesukaan yang heran. Apa itu ya Tante? Kalau kita merasa ada berkat Tuhan, kita merasa senang ya. Kalau ada kejadian yang membuat kita gembira, senang, wah pasti perasaan kita senang. Tapi ada kesukaan yang heran. Kalau kita sakit, umpamanya kita dalam masalah, nilainya jelek, atau sedang ada pergumulan ya di sekolah, tapi ada kesukaan, sukacita tetap ada di hati. Tante meskipun nilaiku kurang, tapi kok ada kesukaan ya, aku kok tetap senang ya. Meskipun nilainya jelek. Kalau nilainya bagus, wah senang gitu ya. Tapi ada kesukaan yang heran yang Tuhan selalu berikan. Waktu kita susah, Tuhan masih berikan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Itu heran ya anak-anak ya. Tidak selalu ya kita bisa merasakan, tapi kalau kita mohon kepada Tuhan untuk selalu memberi hati damai, meskipun kita dalam duka cita, dalam kesusahan ya. Kita lanjutkan pujian lagi, hati senang ya. Tetap tepuk tangan, nyanyinya yang keras. Hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan, bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Lagi, hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan, bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Waktu kita senang, waktu kita susah, Tuhan Yesus selalu beserta dalam kehidupan kita. Anak-anak harus bersyukur kalau kita jadi anak-anak Tuhan. Karena di dalam Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan yang memberi damai. Sehingga kita merasakan kesukaan surga senantiasa ya. Kita pujikan lagi pujian hatiku penuh nyanyian. Pujilah Dia.
senantiasa nyanyian pujian, ucapan syukur kepada Tuhan. Ya, kalau kita mengikuti Tuhan, kita senantiasa mengalami damai sejahtera, ucapan syukur kepada Tuhan apapun yang kita hadapi. Tuhan memberi kekuatan dalam hati kita, ya. Tante akan menyampaikan pengumuman untuk anak-anak sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pengumumannya ibadah sekolah minggu onsite di gereja di Surabaya jam 9.15, jam 9 lebih 15 pagi, di Medan jam 9 lebih 15 pagi, di Malang jam 10 pagi, di Jakarta jam 4 sore. Setiap kali beribadah anak-anak harus berpakaian yang rapi, ya. Jangan lupa disiapkan Alkitab dan alat tulis untuk yang sudah bisa membaca dan menulis. Ringkasan firman Tuhan, link YouTube, tugas atau kegiatan sekolah minggu bisa dilihat di Google Classroom dengan kode KZYIYNP. Ada pengumuman penting lagi, anak-anak yang ikut orang tua beribadah di gereja hari Selasa, Kamis, dan Minggu tidak boleh mengganggu, tidak boleh ramai, tidak jalan-jalan, tidak lari-lari. Anak-anak harus duduk manis dan ikut mendengarkan firman. Ya, itu tadi pengumumannya ya. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak, kita semua bangkit berdiri, Tante undang bangkit berdiri, tangannya dilipat, kita berdoa dengan sedih. Kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu. Allahku, tahirkanlah hatiku. Tangan dilipat, nyanyi dengan sungguh-sungguh ya. Dilipat, matanya ditutup, anak-anak berdoa dalam hati, mendengarkan Tante Sari yang akan berdoa. Berdoa dengan sungguh-sungguh ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah banyak memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mengakui masih banyak kekurangan, kelemahan kami. Kiranya Engkau mau baharui di waktu-waktu yang mendatang. Kami bisa lebih sungguh-sungguh dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kiranya Engkau berkenan akan puji-pujian kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kuasai sepenuhnya kehidupan kami. Tubuh, jiwa, roh kami, urapi kami Tuhan. Sehingga kami bisa mendengar firman dengan sungguh-sungguh. Mengerti, percaya, yakin akan firman-Mu. Sampai melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Meskipun kami masih kecil, Tuhan tolong kami. Kami rindu untuk dibaharui hati kami
dari hari ke hari disucikan sampai sempurna, layak menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali di awan-awan yang permai. Segala kuasa iblis setan yang masih mengganggu kami usirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan juga tolong Tante Sari yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi dengan urapan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Ya, anak-anak, disiapkan hatinya untuk mendengar firman. Tanah hati yang baik. Terus telinganya dibuka ya. Jangan terganggu oleh apapun, suara apapun. Terus matanya juga lihat Tante Sari ya. Tidak boleh mengamingu lihat mana-mana gitu ya. Lihat Tante Sari semua. Kita pada saat ini akan mendengarkan firman dari Matius 20 ayat 1 sampai 16. Di situ judul perikopnya perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Ya, itu judulnya perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Nanti anak-anak baca ya di Matius 20 ayat 1 sampai 16. Kita akan baca nanti sedikit di akhir ya. Ini tentang hal kerajaan surga. Jangan ada iri hati dan bersungut-sungut ya. Tante Sari ceritakan firman Tuhan ini itu ada seorang tuan rumah yang mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Jadi tuan rumah ini punya kebun anggur yang luas. Butuh pekerja-pekerja. Untuk apa? Kalau di kebun anggur tuh membersihkan daunnya, mencangkul tanahnya, memberi pupuk gitu ya. Butuh pekerja. Kalau dia kerja sendiri tidak bisa. Ya karena luas ya. Nah, dia mencari pekerja di pagi-pagi benar. Nyari orang-orang yang nganggur. Nganggur itu apa Tante? Ya enggak ada kerjaan ya. Di pasar-pasar, di pinggir-pinggir jalan gitu ya. Dicari orang yang nganggur, yang enggak ada kerjaan. Ayo kerja di kebun anggurku, nanti dapat upah 1 dinar sehari. Ya, 1 dinar sehari. Mau ada yang sudah kerja ya toh di kebun anggur. Dia mencari, tuan rumah ini mencari pekerja pagi-pagi benar tadi ya. Kira-kira ya jam-jam 6 gitu ya. Terus jam 9 dia nyari lagi, keluar rumah lagi. Cari orang-orang yang nganggur lagi ya. Disuruh kerja lagi di kebun anggurnya. Upahnya sama anak-anak. 1 dinar sehari. Sudah ya pagi-pagi benar kira-kira jam 6, jam 9, jam 12 nyari lagi ya. Nyari lagi di pasar-pasar pinggir jalan. Ada yang nganggur, ayo kerja di kebun anggurku. Upahnya sama, 1 dinar. Cari lagi. Jam berapa tadi? Jam 12 sampai jam 3 sore. Jam 3 sore ya nyari lagi orang-orang untuk kerja lagi di kebun anggurnya ya. Jam berapa tadi? Jam 6, jam 9, jam 12, jam 3 sampai jam 5 masih nyari lagi, keluar rumah lagi. Keluar rumah nyari orang-orang yang nganggur lagi untuk bekerja di kebun anggur. Ya, bekerja. Sudah mereka semua kerja ya di kebun anggur ya. Ada gambarnya Tante yang bekerja di kebun anggur. Nah, dari yang jam 6 pagi, jam 9, jam 12, jam 3 sampai jam 5 mereka kerja bareng-bareng ya toh. Kerja di kebun anggur. Macam-macam pekerjaan mereka. Sampai akhirnya sudah mau malam ya, petang hari, sore hari itu sekitar jam berapa? Jam 6 mungkin, ya jam 6. Waktunya sudah pulang. Pulang ya dipanggil yang kerja jam 5
sore, ayo sini, dapat upah. Berapa tadi janjinya Pak tuan rumahnya ini memberi upah? 1 dinar ya. Mereka datang ini, yang masuk kerja jam 5 sore ini diberi upah 1 dinar masing-masing. 1 ini 1. Yang kerja sebelum itu yang mulai jam 6 pagi, jam 9 gitu ya, jam 12, jam 3. Wah, lah itu yang jam 5 sore dapat 1 dinar. Wah, aku bisa dapat lebih nanti. Pasti. Ya, gitu ya anggapannya. Lupa sama janjinya tadi kalau dapat upahnya berapa? 1 dinar 1 hari. Sudah. Terus yang jam 5 sudah ya, kerja cuma 1 jam dapat 1 dinar. Wah, kalau aku lebih dari 1 jam pasti lebih. Jam 3, yang jam 3 bagi, loh kok ya 1 dinar aku ini. Jam 3 ya 1 dinar, jam 12 juga semua 1 dinar. Yang jam 9 pagi ya sama 1 dinar. Sampai yang jam 6 pagi pun, yang pagi-pagi benar tadi ya 1 dinar. Wah, 1 dinar semua. Loh, ngomel ini anak-anak, bersungut-sungut, yang kerjanya lama dari pagi, sama tuan rumahnya ngomong gini, Pak, gimana? Masa saya kok upahnya sama 1 dinar sama yang cuma kerja 1 jam ini? Loh, saya kerjanya lama loh, berjam-jam loh. Terus nanggung panas terik ini, waduh panas, mestinya upahnya ya lebih toh Pak. Masa cuma 1 dinar? Bersungut-sungut ya pekerja-pekerja ini mereka. Tapi tuan rumahnya itu menjawab ya anak-anak, kita baca ini ayatnya ya. Di Matius 20 ayat yang ke-13 ya, ayat yang ke-13. Kita baca sama-sama ya, ayat yang ke-13. Tetapi Tuan itu menjawab seorang dari mereka, Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ayat 15. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Yaitu firmannya Tante Sari ya. Sekarang kita akan lihat pengertiannya ini apa ya, perumpamaan ini kan hal tentang kerajaan surga. Jadi pengertiannya kalau tuan rumah itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, sedangkan orang upahan yang bekerja itu tadi adalah kehidupan kita yang mengikut Tuhan Yesus Kristus. Dan kebun anggur adalah ibadah pelayanan ya. Ibadah pelayanan kepada Tuhan. Sedangkan upah 1 dinar itu adalah upah hidup kekal masuk dalam kerajaan surga bersama Tuhan kekal selama-lamanya ya. Nah, jadi kehidupan kita anak-anak, suasana di kebun anggur ini, tuan rumah yang memiliki kebun anggur dan pekerja-pekerja itu adalah kehidupan kita ya. Jadi kehidupan kita yang mengikut, percaya, bertuhankan kepada Tuhan Yesus Kristus lewat ibadah dan pelayanan kita kepada Tuhan dengan taat dan setia akan memperoleh hasil upah yang sama, yaitu upah hidup kekal di dalam kerajaan surga. Ya, jadi yang disebut orang Kristen kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, mulai zaman dulu ya, yang percaya kepada Tuhan Yesus dari Adam Hawa yang perjanjian lama, perjanjian baru sampai zaman akhir kita ini, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, upahnya sama, yaitu kerajaan surga yang kekal. Kerajaan surga itu adalah
kasih karunia Allah bagi kita manusia yang berdosa, yang percaya kepada Yesus, yaitu mendapat keselamatan yang sama ya anak, menunjuk pada keadilan dan kemurahan hati Tuhan. Tuhan adil kepada semua manusia yang percaya pada Tuhan Yesus. Jadi bangsa apapun itu, ya Amerika, Inggris, ya terus orang apa Cina gitu, bangsa kita, bangsa Indonesia, semua yang percaya Tuhan Yesus akan mendapat upah yang sama. Tuhan adil, yaitu kerajaan surga. Semua, baik itu bangsa apapun, anak kecil, orang dewasa, sampai tua yang percaya Tuhan Yesus mendapat upah kerajaan surga. Jadi Tuhan adil ya anak-anak. Itu juga kemurahan hati Tuhan. Tuhan murah hati sama kita. Kalau Tuhan gak bermurah hati, kita manusia berdosa, tidak bisa masuk surga ya. Banyak kejahatan, banyak dosa. Tapi karena Tuhan Yesus murah hati kepada kita, Tuhan mau memberikan kerajaan surga kepada kita. Kalau enggak masuk neraka kita itu. Tapi karena Tuhan murah hati kepada kita, kita mau diselamatkan oleh Tuhan, kita bisa masuk surga. Tapi tidak terus percaya Tuhan Yesus, terus langsung masuk surga. Percaya kepada Tuhan Yesus ini, anak-anak, diuji ya anak-anak ya. Diuji, percaya kepada Tuhan Yesus ini diuji. Diuji, jadi diuji oleh apa? Diuji oleh jangan ada iri hati. Ya, jangan ada iri hati. Kalau ada iri hati dalam hati kita ini bukan pribadi Tuhan Yesus, bukan lagi percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, tapi ada iri hati, maka itu menggagalkan kita untuk masuk dalam kerajaan surga. Sebab iri hati itu merupakan perbuatan yang jahat. Kalau sudah iri hati, merembet jadi dosa kemana-mana ya, jahat. Nanti Tante Sari jelaskan. Kita baca dulu di Yakobus 3 ayat 16, anak-anak. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi iri hati itu perbuatan yang jahat. Tidak bisa ya anak-anak masuk surga ya. Kita baca lagi di Galatia 5 ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19 sampai 21, kita agak loncat-loncat ya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati. Ya, di situ ada iri hati ya. Lanjut loncat, langsung ke ayat 21 yang bagian B. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, apa itu tadi? Yang iri hati ya, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, jadi iri hati ini perbuatan jahat, tidak bisa masuk surga. Seharusnya iri hati itu hanya ada di dunia, ya. Tetapi masuk dalam kehidupan Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan dalam ibadah pelayanan. Seringkali kalau di gereja, waduh, kok bagus ya tasnya, aku kepingin. Tapi sampai ada iri hati, kebencian, keinginan, hawa nafsu, itu tidak boleh jadi bersungut-sungut, ngomel, marah. Wah, aku kepingin tas kayak gitu, nanti kalau pulang sama mama minta sampai nangis-nangis lah, itu yang enggak boleh ya anak-anak ya. Itu harusnya di dalam dunia. Kalau orang dunia biasa mereka iri hati itu ya. Di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-3, kita baca lagi ya. 1 Korintus 3 ayat yang ke-3.
Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Jadi kok ada iri hati dalam hati kita, sama dengan orang duniawi, ya, orang dunia yang tak percaya Tuhan Yesus. Tapi kita mau diubahkan ya anak-anak ya. Kita mau diubahkan, jangan ada iri hati. Apa tuh tante iri hati itu? Aku nggak ngerti ya iri hati itu apa. Saya nggak tahu ya tante. Ada artinya ya iri hati itu. Iri hati itu emosi yang negatif, yang jelek berarti ya. Berupa perasaan tidak senang, tidak suka, benci, tidak rela melihat orang lain memiliki keunggulan, keberuntungan atau kebahagiaan yang kita ingini dan berharap orang lain kehilangan hal itu. Itu namanya iri hati ya. Contohnya yaitu tadi ada temennya punya tas yang bagus, pas kita lihat, loh aku kok kepingin tas yang kayak gitu, kok sama aku. Waduh, aku yang mau, aku pingin. Kalau iri hati ini merembet ke dosa-dosa yang lain, bisa jadi nanti dosa mencuri ya. Terus bisa jadi dosa merusak. Aku pengen mainan itu loh. Waduh, tapi aku kok gak punya ya. Pinjem, tapi ternyata terus dirusak. Nah itu enggak boleh. Itu iri ya anak-anak, iri hati. Benci sama orangnya. Kalau sudah ya, nilainya kita kurang bagus, temennya bagus, waduh kok nilainya lebih bagus ya, aku kok enggak ya. Ada rasa dendam, benci, iri, itu enggak boleh anak-anak ya. Itu enggak boleh. Kita minta kepada Tuhan supaya hati kita diisi oleh kasih Tuhan. 1 Korintus 13 ayat yang keempat. 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ya, jadi supaya hati kita tidak iri hati, diganti dengan murah hati. Seperti Tuhan tadi ya, iri hatikah engkau kalau aku murah hati? Jadi kita mau pilih hati kita ini diisi iri hati, ya. Kalau iri hati tidak bisa masuk surga, masuknya mana? Neraka. Tapi kita mau diisi hati yang murah hati, hati yang mengasihi. Tandanya kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan, kasih kepada sesama ya. Jangan kalau lihat temennya, wah nilainya kok lebih bagus dari aku sih, ya tidak boleh iri hati. Tapi anak-anak, Tuhan beri hati damai supaya aku lebih nanti bisa belajar lebih sungguh-sungguh. Mungkin doaku kurang sama Tuhan, mungkin aku kurang rajin belajarnya, lah itu lebih pada mengoreksi diri sendiri, dilihat hati kita ya anak-anak ya. Jadi kalau kita ada keinginan, terus orang lain punya sesuatu itu, terus kita benci, iri, tidak suka, jangan ya. Kita mohon, Tante Sari juga mohon supaya hati kita disucikan oleh Tuhan dari iri hati dan bersungut-sungut. Hati kalau di dalam hati nggak tahu ya orang ya. Ini orang ini iri hati apa enggak, kita enggak tahu. Aku ini iri apa enggak tahu. Tapi keluar dari mulut seperti pekerja-pekerja itu tadi, bersungut-sungut, suka bersungut-sungut, ngomel-ngomel, marah-marah, suka bertengkar, suka buat keributan, itu enggak boleh ya anak-anak. Kita mau memiliki hati yang murah hati, sehingga mulut kita ini selalu keluar ucapan syukur kepada Tuhan. Itu iri hati ya.
Tante aku suka iri hati sama teman. Oh Tuhan tolong. Ada tapi temanku yang iri sama aku mungkin ya. Kok temanku tuh kok suka gitu sih sama aku, kenapa sih gitu ya. Marah-marah gitu. Nah kita anak-anak tetap diam ya, seperti nanti pasti Tuhan yang akan membela kita. Seperti pekerja-pekerja yang masuk jam 5 sore dapat 1 dinar, mereka ya diam aja. Ngomel-ngomel bersungut-sungut tapi dia diam aja. Nanti tuan rumah yang jawab. Tuhan Yesus sendiri akan membela kita ya anak-anak ya. Jadi soal iri hati, jangan iri hati. Kalau ada orang yang iri hati sama kita tetap berdiam di diri, nanti Tuhan yang akan membela kita. Jadi hati kita mohon pada Tuhan untuk tidak iri hati, tidak bersungut-sungut, mohon belas kasih, kemurahan Tuhan untuk diisikan dalam hati kita ya, sehingga kita bisa murah hati, mengasihi sesama kita. Kita akan mohon kepada Tuhan untuk dibaharui senantiasa hati kita, seperti pujian sebelum firman tadi. Tuhan baharui hatiku senantiasa, sedikit demi sedikit ya. Tuhan sucikan hati kita menjadi anak yang baik, anak yang taat, layak masuk dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Tentang perumpamaan hal kerajaan surga ini kita rindu semuanya ya, Tante Sari, anak-anak, untuk masuk dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya ya. Mohon hati yang baik, hati yang dipenuhi kasih Allah, tidak ada iri hati. Yuk kita bangkit berdiri, anak-anak tangannya dilipat, matanya ditutup, berdoa dalam hati. Tante Sari akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Hamba-Mu sudah menyampaikan, terbatas Tuhan, kiranya urapan Roh Kudus-Mu yang menguasai anak-anak, menolong anak-anak untuk bisa taat dengar-dengaran akan firman-Mu, memiliki hati nurani yang baik, hati yang tidak ada iri hati, tetapi yang ada adalah murah hati. Tuhan Yesus, tolong kami, sucikan, baharui kami dari hari ke hari, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, kami boleh layak menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Sempurna sama mulia dengan Engkau. Tidak ada yang mustahil Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau lakukan yang terbaik dalam kehidupan kami. Seperti Engkau memberikan kerajaan surga dalam kehidupan kami. Di bumi kami juga merasakan suasana surga. Kebahagiaan, damai sejahtera, pemeliharaan, perlindungan Tuhan. Di zaman yang sulit, yang sukar ini, Tuhan menjamin kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami selesaikan ibadah kami saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tante ucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.